Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Yang pertama, saya ingin menyapa kepada Bapak Ibu, orang tua siswa dan juga seluruh peserta didik MTS Muhammadiyah Tawangsari. Semoga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala sehat walafiat. Tetap patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, dan jaga jarak. Bapak dan Ibu dan juga anak-anakku peserta didik MTS Muhammadiyah Tawangsari, saya merasa bangga bisa berjumpa walaupun hanya dalam jaringan. Semoga ini menjadi pengobat kerinduan selama pandemi COVID-19 ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala segera mengangkat musibah ini dari negeri kita yang kita cintai. Saya berharap kepada anak-anakku semua dan kepada orang tua siswa yang senantiasa mendampingi putra-putrinya untuk bisa mengikuti pidato milad Muhammadiyah ke 108 ini sampai selesai. Dan kepada Persyarikatan Muhammadiyah, saya atas nama pribadi dan Lembaga Amal Usaha Muhammadiyah mengucapkan selamat milad Muhammadiyah ke 108 tahun 2020 dengan teriring harapan semoga Muhammadiyah ke depan bisa lebih banyak berkontribusi di dalam memajukan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Selamat bergerak dalam kemajuan Muhammadiyahku. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala meridhoi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wiwoho Haji Santoso, Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo, mengucap banyak terima kasih kepada para wali murid, para nasabah Lembaga Keuangan Muhammadiyah, para karyawan, guru, baik yang berada di Amal Usaha Muhammadiyah maupun berada di Amal Usaha Aisyah. Sekali lagi kami mengucapkan banyak terima kasih atas dedikasi dan kerjasamanya. Mudah-mudahan ke depan apa yang kita lakukan bisa lebih bagus lagi, bisa memberikan dampak yang lebih besar kepada masyarakat dan daerah kita Sukoharjo tercinta ini. Terima kasih. Dan insya Allah kado terindah 108 tahun Muhammadiyah telah Bapak, Ibu, dan Saudara berikan. Untuk itu atas nama Persyarikatan Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo mengucap banyak terima kasih. Jazakumullah khairan katsiral jazaa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Yang kami hormati warga Persyarikatan Muhammadiyah yang berada di wilayah Kabupaten Sukoharjo yang berbahagia, para mangku pendidikan Muhammadiyah di seluruh wilayah Kabupaten Sukoharjo, dari TK, BA, SD, MI, SMP, MTS, SMA, SMK, MA se-Kabupaten Sukoharjo, baik dari Dewan Guru, kemudian wali murid se-Kabupaten Sukoharjo yang berada pada sekolah Muhammadiyah yang dalam rangka milad ke-108 Muhammadiyah tahun 2020 ini, pertama ucapkan selamat dan sukses milad Muhammadiyah ke-108. Kemudian dengan harapan Muhammadiyah akan menjadi besar dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Kabupaten Sukoharjo, pada khususnya membawa kesejahteraan yaitu dunia dan akhirat. Kemudian yang kedua, kami mewakili pimpinan daerah Muhammadiyah Kabupaten Sukoharjo mengucapkan terima kasih kepada para pekerja atau orang-orang yang berkecimpung dalam bidang usaha pendidikan, sekolah, guru, karyawan, dan juga para stakeholder sekolah, baik orang tua maupun para siswa. Kami mengucapkan terima kasih yang telah memberi kepercayaan besar kepada Persyarikatan Muhammadiyah untuk kemudian menitipkan sekolahnya pada Persyarikatan Muhammadiyah. Semoga apa yang diceritakan oleh Bapak Ibu, para wali murid atau orang tua, semoga berhasil. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga cita-cita Bapak Ibu semua terkabul pada pendidikan Persyarikatan Muhammadiyah. Terima kasih atas perhatiannya. Dan akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dr. Anda Siti Solihah MPD, Ketua Pimpinan Daerah Aisyah Kabupaten Sukoharjo. Halo, mengucapkan banyak terima kasih pada teman-teman sejawat, guru, karyawan PAUD Aisyah se-Kabupaten Sukoharjo. Anda luar biasa, Anda hebat. Ternyata kiprah Anda ini benar-benar dirasakan oleh warga masyarakat. Saya menyaksikan sendiri bagaimana banyak dari orang tua wali murid yang sangat merasa puas putra-putri cucunya disekolahkan di PAUD kita, PAUD Aisyah. Itu semua karena apa? Karena adalah dedikasi Anda yang luar biasa. Semoga Allah akan mengganti semua yang telah Anda lakukan. Dan itu mendapatkan ganti nanti lebih baik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian saya juga mengucapkan banyak terima kasih pada ya Allah, orang tua, wali, murid yang telah mempercayakan putra-putrinya, cucunya disekolahkan di tempat kami di PAUD Aisyah Kabupaten Sukoharjo. Ada 173 PAUD kita yang ada di Kabupaten Sukoharjo ini, muridnya luar biasa, dan itu semua karena kepercayaan dari Bapak, Ibu, wali murid yang telah merasa yakin bahwa putra-putri panjenengan disekolahkan di PAUD kami ini akan menjadi anak-anak yang soleh dan solihah. Semoga harapan dari orang tua wali murid ini tadi tidak mengecewakan, dan guru-guru kami insya Allah akan selalu memberikan yang terbaik untuk putra-putri panjenengan semua. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih pada semuanya, baik guru, karyawan maupun orang tua wali murid yang luar biasa. Ke depan insya Allah nanti PAUD kita semakin merebak, semakin dikenal, dan yang menyekolahkan di tempat kita ini tidak hanya dari warga Muhammadiyah, tapi yang dari luar warga Muhammadiyah juga banyak sekali. Kedepan lebih sukses. Sekali lagi terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 108 tahun adalah rentang waktu panjang. Namun alhamdulillah Muhammadiyah dapat melintasinya dengan gemilang adalah karena konsistensi Muhammadiyah pada cita-cita perjuangannya dan kekompakan seluruh pendukung Muhammadiyah. Ke depan, agar Muhammadiyah tetap eksis sebagai gerakan pencerahan kemanusiaan semesta, maka Muhammadiyah perlu tetap berpegang teguh pada misi ad-da'wah ilal khair, dakwah pencerahan, dan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar sebagai prasyarat kemenangan. Selamat 108 tahun Muhammadiyah tercinta. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari Senin, 18 November 1912 atau 8 Zulhijjah 1330 Hijriah, Kiai Haji Ahmad Dahlan mendeklarasikan berdirinya Muhammadiyah. Pendopo tabligh yang terletak di utara rumah dipilih sebagai tempat deklarasi Muhammadiyah karena keterbatasan ruang di kediaman Kiai Ahmad Dahlan di Kauman, Yogyakarta. Setelah dideklarasikan, beberapa murid Kiai Ahmad Dahlan mengabarkan kepada khalayak ramai tentang deklarasi berdirinya Muhammadiyah. Pemberitahuan kepada khalayak ramai itu dilakukan di Margomulyo, dekat Tugu Ngejaman, di sekitar kediaman residen Belanda yang kini menjadi Istana Negara Yogyakarta. Persyarikatan Muhammadiyah segera memperoleh legalisasi dari pemerintah kolonial Belanda pada 20 Desember 1912. Melalui Dated Register des Blasleten van den Governor General nomor 81, Muhammadiyah secara de jure resmi menjadi organisasi pada 22 Agustus 1914. Beriring berjalan bersatu padu, kaum perempuan Muhammadiyah pun tegak berdiri melalui organisasi Aisyah. Perkumpulan Sopo Tresno yang eksis sejak 1914 menjadi embrio organisasi Aisyah yang dirintis Nyai Siti Walidah, istri Kiai Haji Ahmad Dahlan. Deklarasi Aisyah dilakukan pada 19 Mei 1917 bertepatan dengan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad. 9 perempuan terpilih sebagai pimpinan pusat kala itu dengan Siti Bariyah yang mendapat amanat sebagai ketua pertama. Awalnya, dakwah Kiai Ahmad Dahlan melalui Muhammadiyah tidak begitu saja dapat diterima masyarakat, bahkan di Kauman sendiri. Meski demikian, Kiai Ahmad Dahlan tidak pernah berputus asa. Salah satu caranya mengembangkan organisasi Muhammadiyah melalui kegiatan pengajian rutin seperti yang dilakukannya melalui kelompok pengajian Wal Fajr di Karangkajen yang kelak menjelma menjadi cabang Muhammadiyah Karangkajen. Di Karangkajen ini pula didirikan sekolah Muhammadiyah pertama tahun 1918. Kota Gede, wilayah dakwah lain yang penting bagi Kiai Ahmad Dahlan dan Muhammadiyah. Melalui jaringan kekerabatan dan ekonomi antara kauman Kota Gede, Kiai Ahmad Dahlan mampu mendirikan cabang Muhammadiyah Kota Gede pada 1918 berkat kesamaan pemahaman dengan organisasi Syarikatul Muqtadi, pimpinan Kiai Amir dan Kiai Masyhudi. Perluasan organisasi Muhammadiyah juga tak lepas dari jaringan batik. Di salah satu sentra batik yaitu Imogiri, Muhammadiyah berkembang dengan pesat. Dakwah Muhammadiyah di Imogiri dan sekitarnya diterima dengan baik, bahkan menghasilkan layanan-layanan sosial dan pendidikan.
Surakarta menjadi wilayah pertama perluasan persyarikatan Muhammadiyah di luar Yogyakarta. Kelompok pengajian SATV menjadi cikal bakal terbentuknya cabang Muhammadiyah di Surakarta. Perkembangan Muhammadiyah di Surakarta tergolong pesat hingga dekade awal di seluruh Karesidenan Surakarta telah berdiri cabang-cabang Muhammadiyah. Karenanya, Surakarta kemudian dipercaya sebagai tuan rumah Kongres Muhammadiyah tahun 1929. Sukses di Surakarta, Muhammadiyah terus melebarkan sayapnya hingga ke Jawa Barat. Garut menjadi titik awal perluasan persyarikatan menuju wilayah lain di Jawa Barat. Akselerasi perluasan Muhammadiyah di Jawa Barat terjadi melalui jejaring para pedagang. Sedangkan di Jawa Timur, Muhammadiyah berhasil eksis secara luas dari Tuban, Lamongan, Gresik dan Surabaya di wilayah utara, sedangkan Jombang dan Pasuruan di wilayah tengah hingga ujung timur dimulai dari Bondowoso hingga Banyuwangi. Penetrasi Muhammadiyah di belahan timur Pulau Jawa itu berkat kegigihan aktivitas dakwah yang dilakukan Kiai Haji Ahmad Dahlan sejak tahun 1920-an. Dari bumi Minangkabau, Sumatera Barat yang menjadi titik sentral perluasan Muhammadiyah ke seantero Pulau Andalas. Berkat sokongan seorang tokoh bernama Haji Rosol, lalu dilanjutkan Hamka di tahun 1920. Muhammadiyah kemudian menyebar hingga Jambi, Bengkulu, hingga Riau. Di Sumatera Utara, kepak sayap Muhammadiyah melalui jejaring pedagang meluas hingga ke pelosok-pelosok sejak tahun 1925. Pengaruh jejaring perdagangan di Sumatera Utara kemudian menembus bumi Nangro, Aceh. Muhammadiyah menjadi salah satu pelopor gerakan pembaruan Islam di Serambi Mekah. Di Kalimantan, Muhammadiyah hadir diawali dari usaha pengiriman mubalih Muhammadiyah dari Jawa Timur ke Pontianak, Kalimantan Barat tahun 1925. Sedangkan Banjarmasin menjadi pintu masuk Muhammadiyah di wilayah Kalimantan Selatan melalui jaringan perdagangan dari Surabaya yang diikuti pengiriman para mubalih dari Jawa Timur. Di Kalimantan Selatan, Muhammadiyah juga merambah hingga kota Alabio di bagian utara. Di Alabio, Muhammadiyah antara lain mendirikan sekolah. Sulawesi, Muhammadiyah masuk tahun 1927, berawal dari jaringan Al-Yamani dari Surabaya yang membawa ide dan gagasan Muhammadiyah yang disambut hangat para pedagang dan ulama di Makassar. Di tahun 1927 itu pula, Muhammadiyah melebarkan sayapnya ke wilayah Halmahera di Kepulauan Maluku melalui aktivitas Muhammadiyah dari Makassar yang merintis pendirian sekolah modern bagi kaum muslim pribumi. Aktivis Muhammadiyah Makassar juga memperluas pengaruhnya hingga Gorontalo. Di Gorontalo inilah Muhammadiyah berdiri tahun 1929. Dari Sulawesi dan Halmahera, Muhammadiyah menembus Manokwari, Papua pada dekade 1925-an. Sedangkan di ujung paling timur Indonesia, Merauke, Muhammadiyah eksis mulai dekade 1970-an, dimulai dari lapangan pendidikan dan kegiatan dakwah lainnya. Adapun di wilayah Bali, Persyarikatan Muhammadiyah sudah mulai menampakkan keberadaannya sejak tahun 1930 berkat pengaruh jejaring pedagang Muhammadiyah dari Jawa Timur. Sedangkan wilayah Nusa Tenggara menjadi area perluasan para aktivis dakwah Muhammadiyah dari Sulawesi melalui Bima sebagai titik masuk. Setelah Mesir, tepatnya 4 Desember 2006, atas inisiatif pimpinan pemuda Muhammadiyah Jakarta, berdiri PCIM Belanda.
disusul pimpinan cabang istimewa Aisyah tahun 2008. Di daratan Eropa, Muhammadiyah terus bergerak. PCIM Jerman Raya berdiri 22 Januari 2007. Setelah diawali berdirinya Tapak Suci sejak 1990, menyusul kemudian Inggris di 2007 juga. Di Perancis, PCIM berdiri 1 Oktober 2007, bertepatan dengan 19 Ramadan 1428 Hijriah. Selanjutnya, PCIM Rusia dan Turki berturut berdiri 2012 dan 2016. Diasporik Muhammadiyah terus meluas hingga ke daratan Timur Tengah dan Afrika. Pada 19 Mei 2007, PCIM Libya hadir, disusul Arab Saudi 20 Januari 2017, Maroko Desember 2017, Sudan 4 April 2018, Yaman dan Yordania di Oktober dan November 2019. Sedangkan di benua Asia, PCIM Malaysia 2007, PCIM Taiwan 2014, Jepang 8 Mei 2008, Pakistan tahun 2009, Korea Selatan 6 Oktober 2016, Tiongkok 2016, PCIM India 24 April 2018, Hong Kong 2019, dan Timor Leste 2020. PCIM Australia berdiri pada 2007 dan Amerika Serikat yang telah dirintis kader-kader Muhammadiyah sejak 1980. Setelah 108 tahun berkiprah, kini Muhammadiyah dan Aisyah telah menorehkan karya dakwah multi aspek baik melalui pendidikan, kesehatan, sosial politik, ekonomi, keumatan, dan pencerahan agama hingga media massa. Kami dituntun mengaji Quran, surah Al-Ma'un, 7 ayatnya. Yang diulang-ulang adalah yang nomor 3. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Itulah orang yang mendustakan din. Masya Allah. Astagfirullah. Begitu mendalam maknanya. Ingatlah agar selalu berbuat bagi umat yang berkekurangan hidupnya. Ingatlah agar selalu berbuat bagi umat yang hidupnya sengsara dan melarat. Inilah amanat yang harus senantiasa teringat, karena sejak kecil telah ditunjukkan teladan agar senantiasa bersifat dermawan. Karena sejak kecil telah tunjukkan teladan agar senantiasa berlaku dermawan, inilah yang dibawa ke masa dewasa, terus senantiasa bersifat dermawan. Alhamdulillah hari ini Muhammadiyah genap berusia 108 tahun. Kita bersyukur kepada Allah bahwa Muhammadiyah terus berkembang dalam memajukan kehidupan umat, bangsa, dan kemanusiaan semesta. Seorang antropolog dari Arizona State University, Mark Woodward, secara khusus memberikan apresiasi. Muhammadiyah dinilai telah mengajarkan praktik baik, cara beragama yang tekun, taat, dan rasional.
Muhammadiyah mempromosikan praktek keagamaan yang adaptif dalam menghadapi penyebaran COVID-19. Peneliti Islam Jawa ini berharap Muhammadiyah menjadi teladan global dalam menghadapi pandemi, bukan hanya bagi komunitas Muslim di Asia Tenggara, India, dan Timur Tengah, tapi, kata dia, juga untuk komunitas Protestan di Amerika. Muhammadiyah juga alhamdulillah mendapat penghargaan dari Kementerian Kesehatan atas kinerjanya dalam menghadapi COVID-19. Sebagaimana apresiasi yang disampaikan oleh Pak Presiden, in ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat baik, kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu kembali pada dirimu sendiri. Al-Isra 7. Pandemi ini sungguh belum berakhir. Telah banyak korban terkonfirmasi positif dan yang meninggal lebih dari 189 negara, termasuk di negeri tercinta. Sampai tenaga-tenaga kesehatan dan dokter juga menjadi syahid dan pahlawan. Untuk semuanya kita sampaikan bela sungkawa duka cita. Karena itu Muhammadiyah mengajak semua pihak untuk bersama-sama terus berusaha menghadapi musibah ini dengan segala ikhtiar yang maksimal, disertai doa agar pandemi ini diangkat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kuasanya. Setelah 9 bulan semua berjuang dengan prihatin, penuh suka dan duka, kita harus tetap disiplin dan waspada. Jangan abai dan bertindak semaunya. Jika belum mampu memberikan solusi, setidaknya jangan membuat masalah yang membuat mata rantai penularan terus meluas dan mengancam keselamatan jiwa sesama. Allah melarang siapapun berbuat kerusakan, sebagaimana firman-Nya, wala tufsidu fil ardh ba'da islahiha. Dan janganlah kamu berbuat kerusakan di muka bumi sesudah Allah memperbaikinya. Meskipun dalam prakteknya kadang terdapat orang-orang yang berbuat fasad atas nama islah sehingga kehidupan menjadi rusak. Khusus bagi umat Islam dan warga Muhammadiyah, kami berpesan jadilah uswah hasanah. Jika mengaku pengikut Nabi Muhammad, ikutlah teladan Nabi yang membawa misi menyempurnakan dan mempraktekkan akhlak mulia sekaligus menebar rahmat bagi alam semesta. Hadirin yang kami muliakan, Muhammadiyah sejak awal kelahiran sampai kini tiada henti memberi solusi untuk negeri. Sejarah membuktikan di saat kritis, Muhammadiyah hadir menjadi penyelesai masalah. Seperti dalam kompromi perumusan Pancasila 18 Agustus 1945. Di samping jejak perjuangan yang menentukan dalam fase berbagai proses sejarah kemajuan bangsa. Bangsa Indonesia memang saat ini masih menghadapi masalah berat seperti korupsi, hutang luar negeri, eksploitasi sumber daya alam, kesenjangan sosial ekonomi, gesekan sosial politik antar sebagian komponen bangsa, produk legislasi yang kontroversi, menguatnya oligarki politik, serta masalah-masalah kebangsaan lainnya. Semuanya menjadi agenda kita bersama
yang harus kita hadapi bersama. Kewajiban kita sebagai bangsa ialah berikhtiar dengan kesungguhan dan kesabaran dalam menghadapi masalah bangsa seberat apapun. Profesor Mukti Ali meringkas misi pembaharuan Muhammadiyah saat itu dalam 5 agenda. 1. Membersihkan Islam di Indonesia dari pengaruh dan kebiasaan yang bukan Islam. 2. Reformulasi doktrin Islam dengan pandangan alam pikiran modern. 3. Reformulasi ajaran dan pendidikan Islam. Dan keempat, mempertahankan Islam dari pengaruh dan serangan luar. Para ahli menyebut Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern atau reformis. Sebutan modernisme Islam dan reformisme Islam secara khusus tertuju pada Muhammadiyah. Sehingga label itu tetap kuat sampai saat ini menjadi karakter Muhammadiyah yang dilekatkan masyarakat luas. James Peacock tahun 86 memberikan kesaksian etnografis tentang kuatnya Muhammadiyah sebagai gerakan Islam modern. Dia menulis, dalam setengah abad sejak berkembangannya pembaruan di Asia Tenggara, pergerakan itu tumbuh dengan cara yang berbeda di bermacam-macam daerah. Hanya di Indonesia saja, gerakan pembaruan Muslim itu menjadi kekuatan yang besar dan teratur. Pada permulaan abad ke-20, terdapat sejumlah pergerakan kecil. Pembaharuan di Indonesia bergabung menjadi beberapa gerakan daerahan dan sebuah pergerakan nasional yang tangguh, yakni Muhammadiyah. Dengan beratus-ratus cabang di seluruh kepulauan dan berjuta-juta anggota yang tersebar di seluruh negeri, Muhammadiyah, kata James, memang merupakan pergerakan Islam yang terkuat yang pernah ada di Asia Tenggara. Sebagai pergerakan yang memajukan ajaran Islam yang murni, Muhammadiyah juga telah memberikan sumbangan yang besar di bidang kemasyarakatan dan pendidikan. Klinik-klinik perawatan kesehatan, rumah-rumah piatu, panti asuhan, di samping beberapa ribu sekolah, menjadikan Muhammadiyah, kata dia, sebagai lembaga non-Kristen dalam bidang kemasyarakatan, pendidikan, dan keagamaan swasta yang utama di Indonesia. Bahkan, kata antropolog itu, Aisyah, organisasi wanitanya, merupakan pergerakan wanita Islam yang terbesar di dunia. Pendek kata, Muhammadiyah merupakan suatu organisasi yang utama dan terkuat di negara terbesar kelima di dunia. Ketika saat ini umat Islam dan umat beragama pada umumnya tengah semarak beragama, dan mereka haus akan nilai-nilai agama, Muhammadiyah niscaya hadir dengan misi dakwah Islam yang memberi kepastian nilai, kedamaian, keselamatan, kebahagiaan, dan pencerahan. Terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19 dan menyelesaikan masalah bangsa, dengan mengedepankan sebesar-besarnya hajat hidup rakyat di atas yang lainnya. Jadikan Indonesia negara hukum yang demokratis, serta berdiri tegak di atas dasar Pancasila dan UUD 45. Bawalah Indonesia menuju peri kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur, sebagaimana diletakkan para pendiri negara. Hormati dan junjung tinggi nilai-nilai luhur agama dan kebudayaan Indonesia. Di antara tanggung jawab dan agenda terberat bangsa saat ini ialah merekat persatuan nasional dan memutus rantai kesenjangan sosial menuju terwujudnya
keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedua, segenap warga bangsa memiliki kewajiban dan tanggung jawab kolektif di dalam menghadapi pandemi dan memecahkan masalah negeri dengan semangat kebersamaan atau gotong royong. Pupuk kebersamaan sebagai keluarga besar bangsa dalam jiwa persatuan Indonesia dengan mengembangkan kerjasama, toleransi, kepedulian, kesetiakawanan, dan saling berbagi sebagai modal sosial yang penting. Hidupkan jiwa Bhinneka Tunggal Ika dalam relasi antar komponen bangsa secara autentik dan penuh makna. Jauhi egoisme dan kepentingan sempit golongan, apapun kepentingannya. Jika terdapat masalah di tubuh bangsa, carikan solusi dan titik temu demi keutuhan hidup bersama. Dalam membangun hubungan termasuk melalui media sosial, hilangkan hoax, fitnah, serta benih saling curiga, kebencian, pertikaian, dan konflik yang dapat menambah berat beban masalah bangsa dan terjadinya disintegrasi nasional. Ketiga, umat Islam dituntut uswah hasanah disertai sikap cerdas dan bijaksana dalam menghadapi situasi keumatan dan kebangsaan yang kompleks dan syarat perbedaan. Semua komponen dan tokoh umat dapat menjaga situasi kebangsaan yang tetap kondusif, seraya menjauhkan diri dari perselisihan dan segala tindakan kontroversi yang dapat mengganggu keutuhan ukhuwah Islamiyah maupun persatuan bangsa. Perkuat nasionalisme sebagai ekspresi dan jalinan integrasi keislaman dan keindonesiaan yang utuh, serta hindari tindakan-tindakan intoleran yang dapat merugikan hubungan keumatan dan kebangsaan yang selama ini telah terjalin dengan baik. Terakhir, yang keempat, kepada seluruh warga Muhammadiyah dalam menghadapi pandemi dan situasi negeri, mesti menjadi pemberi solusi sejalan dengan kepribadian dan hitah gerakan dalam perspektif Islam berkemajuan. Mari sebarluaskan risalah Islam wasatiyah berkemajuan dengan menghadirkan karakter keislaman yang damai, ukhuwah, moderat, luas wawasan, ta'awun, tasamuh, dan serba kebaikan bagi kehidupan. Wujudkan beragama yang mencerahkan sebagaimana hasil Tanwir Bengkulu dengan menampilkan kesalehan dan kemajuan perilaku Islami yang autentik untuk kemaslahatan hidup bersama seiring spirit milad tahun ini, meneguhkan gerakan keagamaan hadapi pandemi dan masalah negeri. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan perlindungan, berkah, dan karunia-Nya kepada bangsa Indonesia, umat Islam, dan khususnya warga Muhammadiyah tercinta. Nasrum minallah wa fatmun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdalah bersama. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan saya Rosa Azhar. Saya Akbar Asari undur diri. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Oke, dan untuk Anda sampai jumpa di Surakarta dalam acara Muktamar Muhammadiyah dan Aisyah ke-48. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo hadirin semua. Kita nyanyi bersama. Muktamar Muhammadiyah